Tuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ke-11 ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar mengenai looping, yaitu looping dengan menggunakan while dan juga looping dengan menggunakan do while. Nah, sekarang untuk bahasan kita pada Jumat hari ini adalah perulangan dengan menggunakan for. Jadi for ini juga termasuk dalam looping. Ini adalah bentuk sintaks dari for. Jadi kalau for ini merupakan pernyataan loop yang kondisinya itu hampir mirip dengan struktur perulangan sebelumnya, yaitu hampir mirip dengan while, mirip dengan while. Namun untuk melakukan perulangan dengan kondisi for, ini ada tiga statement yang ditentukan, yaitu kalau dilihat di sini. Ya, di sini ada initial expression atau initial action. Bisa dilihat ya, ini initial action. Nah, initial action ini merupakan inisialisasi dari variabel loop gitu. Lalu untuk loop continuation condition atau biasanya kita sebut dengan loop kondisi, ini merupakan sintak yang kita gunakan untuk membandingkan variabel loop pada nilai tertentu. Itu untuk loop condition. Lalu ada yang terakhir adalah action after each iteration. Nah, ini merupakan update. Jadi yang iterasi yang biasanya kita pakai kayak I++, J++, itu merupakan iterasi atau pengupdatean dari variabel loop. Nah, kita lanjutkan. Ini merupakan flowchart dari for loop tadi. Jadi yang pertama ada initial action-nya. Initial action tadi itu inisialisasi variabel loop. Lalu ada loop condition-nya. Loop condition-nya ini membandingkan antara nilai loop pada batas tertentu. Setelah itu adalah statement atau melakukan update pada variabel loop. Nah, kalau misalnya kayak gini kalian pasti kurang paham. Jadi kita akan langsung masuk ke codingnya. Oke, sini saya punya contoh sederhana dari for. Nah, ini adalah contoh sederhana dari sintak kita menggunakan for. Jadi kalau for itu kita bisa langsung ngetik di netbin itu pakai for lalu kita tab. Nah, itu akan otomatis muncul seperti ini. Nah, yang saya bilang tadi ya. Di sini for, lalu ada integer i. Integer ini tadi apa? Integer ini merupakan inisialisasi dari variabel loop. Misalnya integer i-nya ini kita isi 0 untuk inisialisasi awal. Lalu untuk yang baris sebelah sini ya. Ini tadi yang kita sebut dengan loop condition atau membandingkan antara variabel loop pada nilai batas tertentu. Misalnya kita isi di sini untuk batasnya adalah 8. Ya. Lalu I++, ini merupakan step expression-nya atau dia itu melakukan iterasi sebanyak I++-nya ini tadi. Misalnya kita di sini ada for integer i adalah 0 sampai dengan i lebih kecil daripada 8, maka i-nya ini akan melakukan pengupdatean atau iterasi.
Ketika kita sort, kalau kita isi dengan I, maka hasilnya adalah hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah. Kenapa dia dimulai dari 0? Mungkin saya mau tanya dari Septi. Septi. Halo, Septi. Mbak Septi. Septi ada nggak ini? Iya, Bu. Ya, Septi. Saya mau tanya, kenapa di sini untuk hasil runningnya dia dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 7? Kenapa dia nggak dimulai dari angka 1? Kenapa ayo? Sebentar, Bu, sebentar. Ya, yang lain silakan dipahami juga, barangkali nanti saya mau tanya. Gimana? Ini kan saya menjawab aja, Bu. Ya, silakan. Kenapa kok tadi hasil outputnya adalah dari 0 sampai 7? Karena di sini adalah integernya adalah I sama dengan 0. Terus itu kan pengambilannya I lebih kecil, lebih kecil daripada 8 kan, Bu. Jadi pas di sistem outprint line itu ngambilnya pakai identitas. Jadi saat di running itu keluarnya itu dari 0 dulu, tapi 0 nggak sampai dengan 8 karena jumlahnya cuma 8. Jadi notok sampai 7. Karena 8 nanti ya sama dengan 8 ya, kecuali kalau kita pakai sama dengan seperti ini. Oh iya. Nah, nanti hasilnya pasti akan sampai dengan 8. 8. Oke, udah benar. Syaif ya ini ya? Iya, Bu. Oke, good. Lalu kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat di sini, bentar ya. Nah, di sini ini merupakan apa? Inisialisasinya tadi. Oke, inisialisasinya tadi kita mulai dari angka 0. Berarti yang pertama dicetak adalah angka 0. Lalu untuk ini ya yang saya blok ini merupakan loop kondisinya. Jadi ketika I-nya itu tadi lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 8, maka dia akan melakukan iterasi atau penambahan I++ sebanyak kondisi yang di tengah itu tadi. Kalau misalnya kita ganti jadi 10, ya dia nanti akan berubah. Jadi dia akan mulai dari 0 sampai dengan 10. Jadi yang di tengah ini apa? Yang di tengah ini adalah kondisinya. Yang di sini ini adalah kondisi awalnya. Oke, kondisi awal, lalu ini kondisinya, dan yang I++ ini adalah pengupdatean dari kondisi yang sudah diinisialisasikan tadi. Gitu ya. Paham enggak? Septi gimana? Iya, Bu. Oke, sudah paham ya. Oke,
Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi untuk for sudah ya. Saya cuma mengajarkan dasarnya aja. Kalau di sini benar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ini adalah tugas yang nantinya akan kalian kerjakan karena kita nggak bisa mencoba langsung di lab, jadi kita akan akan mencoba dengan tugas ini. Yang pertama, kalian harus menjelaskan mengenai perulangan, yaitu perulangan while, perulangan do while, dan juga perulangan for, sesuai dengan apa yang kalian pahami di kelas saya. Jadi bahasanya nggak melulu sama antara mahasiswa satu sama mahasiswa yang lain, sesuai dengan pemahaman dari kalian. Kalian pahamnya apa, yaitu yang kalian tulis. Lalu kita disuruh membuat program perulangan juga, ya. Di sini program perulangan sederhana untuk menampilkan output angka 1 sampai dengan 10. Yang tadi yang kita pelajari itu kan dengan menggunakan for ya. Nah, kalian tinggal menggunakan perulangan while dan juga do while. Gimana caranya menampilkan output program yang seperti ini. Lalu yang ketiga, di sini saya punya program mengenai while ya. Ini ada sintak-sintaknya. Jadi kalian di sini program 1 ini kalian ketik di NetBeans lalu kalian running. Setelah kalian running, kalian jelaskan output dari program itu. Bagaimana caranya dia hingga mengeluarkan atau menghasilkan output yang seperti ini tuh di mana gitu kan. Lalu yang kedua ada program do while juga sama, kalian ketikkan programnya lalu kalian jelaskan hasil runningnya itu seperti apa. Yang ketiga ada for, ini juga kalian coba, dan yang keempat juga for juga, ini for mengenai perhitungan luas lingkaran, ya kalian coba juga. Dan yang keempat ini adalah kode yang digunakan untuk mencetak bintang. Ya. Lalu setelah kode ini dijalankan ya, yang ini kalian saya minta untuk memodifikasi dari coding yang ada di sini. Coding yang ada di sini itu kalian modifikasi sehingga outputnya bisa berubah menjadi seperti ini yang pertama. Lalu yang kedua bisa berubah menjadi seperti ini. Bintangnya dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lalu yang ketiga bintangnya itu berkurang. Jadi dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk program ini kalian kan ini tergantung dari inputan yang kalian masukkan. Jadi kalau misalnya kalian menginputkan dari 6, ya berarti bintang yang awal ini jumlahnya adalah 6 gitu. Kalau misalnya kalian inputkan 4, ya berarti jumlah bintang yang awalnya itu 4 gitu. Jadi kalau dinamis kalian bisa menggunakan scanner. Jadi itu saja untuk bahan codingan yang kalian coba pada pertemuan kali ini. Oh ya, ini mandiri ya, tugas mandiri bukan tugas kelompok. Untuk deadline pengumpulannya kalian minta tanggal berapa, monggo. Saran. Biar nggak saya sendiri yang menentukan, takutnya nanti terlalu mendadak atau gimana. Kalau pertemuan selanjutnya gimana, Bu? Pertemuan selanjutnya berarti Jumat depan ya? Iya, Bu, sebelum masuk. Sebelum masuk. Sebelum kuliah hari Jumat, berarti hari Kamis lah. Berarti Kamis malam, jam 12, deadline Ya. terakhir. 12.00. Oke. 24. Ya, berarti deadline-nya hari Kamis jam 12 malam ya. Kalau misalnya nggak mengumpulkan, tanggungan sendiri loh ya. Saya sudah mengasih jangka waktu panjang ini, nuruti kalian ini. Pengumpulannya lewat apa, Bu?
Kalau pengumpulan lewat email saja. Sudah tahu email saya kan? Belum, Bu. Nggak baca PPT ini ketoro ini. Ya, Bu, tahu, Bu. Jadikan zip ya, Bu. Iya, jadikan zip bisa. Itu aja kok, apa namanya, jadi coding yang di NetBeans kayak ini. Bentar. Ada di mana ya NetBeans saya? Nah, Semisal ada kendala gimana? semisal ada kendala pengumpulan di email gitu gimana? Ya, nanti chat saya ya. Jadi kalau Iya. pengumpulannya nanti codingnya ini saya main copy ya. Saya main copy lalu saya main taruh di Word kayak gini. Bentar. Saya main taruh di Word dan jangan lupa di kotak biar rapi. Ini ya, terus saya main kotakin. Kotak pakai ini. Kelihatan kan ya? Kotak kayak gini. Biar hasilnya nanti rapi. Gitu ya. Saya nggak menerima print screen. Jadi codingnya di copy lalu diketikkan di Word. Diketik aja, jangan ditulis tangan. Kasihan kalau banyak-banyak ditulis tangan. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Tentang tugasnya tadi? Nggak banyak kok, cuman sedikit ini. Cuman otak-atik apa namanya? Itu yang ditulis di Word itu cuma codingannya atau outputnya juga, Bu? Codingannya, lalu saya main screenshot outputnya. Kalau outputnya saya main screenshot aja, tapi kalau codingannya saya main ini ya, copy kode-kodenya itu loh, terus ditabelin. Iya, Bu. Bu, yang disuruh menjelaskan itu berarti gimana, Bu? Dijelaskan secara langsung atau gimana? Yang nomor berapa, Mas? Yang nomor 3. Oh ya, misalnya ini ya, kalian ketik kode sederhana berikut, misalnya while double R sama dengan 0, while sama dengan R juga. Nanti kan keluar hasilnya, misalnya hasilnya itu antara 0 sampai dengan 0,99. Nah, kenapa kok misalnya 0 sampai 0,99? Jadi saya menjelaskan hasil ini didapatkan karena kita menginisialisasikan R di awal adalah 0, lalu kita melakukan perulangan dengan while di mana kondisinya R itu lebih kecil daripada 99, maka R akan melakukan random sehingga muncul output yang seperti di bawah ini, gitu loh. Jangan menjelaskannya. Bisa enggak bernarasi? Gimana Mas? Mas Salsa? Mas Hafid, Bu. Iya, Mas Hafiz. Berarti penjelasannya itu langsung diketik di bawah codingannya, Bu. Betul. Taman ketik nih, ngoni bawah codingannya. Codingnya ini tetap ya nanti di copy, habis itu dari NetBeans saya main copy, saya main paste, saya main tabeli, habis itu saya main kasih output hasil runningannya tadi, terus di bawah runningan saya main jelaskan kenapa kok bisa muncul output seperti ini gitu ya, yang narasi tadi loh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk pengumpulannya itu berupa Word atau PDF sih? Di PDF aja Mbak Septi. Oke. Oke, di PDF. Nanti kalau misalnya kalian apa namanya ada kesulitan mengenai programnya, nanti bisa tanya ke saya gitu ya. Jadi kalau yang nomor 4 ini itu kan sudah saya kasih yang di sini ini.
Ini adalah coding yang nantinya kalian kembangkan sampai dengan bisa mengeluarkan output seperti ini, seperti output kedua, dan juga seperti output ketiga. Jadi di sini nanti kalian itu otak-atiknya hanya di for-nya. Gitu. Ini belajar gimana caranya bisa menampilkan yang bintang-bintang ke atas ke bawah makin banyak atau ke atas ke bawah makin sedikit. Dan nanti ketika pengumpulan, sebelum kita melakukan pertemuan di kelas yang hari Jumat depan, saya mau ngetes lah satu-satu mahasiswanya. Kalau misalnya emang itu dikerjakan sendiri. Nggak apa-apa sih bareng-bareng, tapi asalkan kalian itu ngerti ketika saya tanya. Nggak haho-haho gitu. Bu, itu Bu, untuk yang file materi yang ada di Google Drive itu masih memerlukan izin, Bu? Sudah saya accept semua. Ya, nanti habis ini settingnya saya ganti aja biar jadi umum gitu ya. Kalau tadi yang masuk di email saya udah saya accept semua, jadi udah bisa diakses di sana. Ini Mas Bayu yang kelas karyawan itu enggak? Ikut, Bu. Mana ya? Mas Bayu? Bayu Putra ya? Halo Mas Bayu? Ya, Bu. Iya. Mas Bayu sama belum ini ya, belum ikut yang UTS itu loh, yang demo ke saya, Iya. program. Kira-kira kapan Mas? Insya Allah hari Senin, Bu. Senin. Apa kamu minta ini aja online pakai Zoom atau gimana? Insya Allah Senin aja, Bu. Mau nemuin rumah Ya, aja. oke. Ya. Tunggu ya Mas ya, Senin. Iya, Bu. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kelasnya? Sudah ya? Sudah cukup? Apa gimana? Tolong dinyalakan semua kameranya. Saya pengen tahu ini. Tolong dinyalakan kameranya untuk absensi. Wahyu. Zia. Oke. Alini siapa Alini? Faiz. Faiz, Bu. Siapa? Al-Faiz. Oh, Al-Faiz. Ini emang nggak ada kameranya ya, Is ya? Nggak ada, Bu, di komputer, Bu. Oke. Oke, hari ini masuk semua ya? Ya, Bu. Saya absen dulu. Sudah pada mandi belum kalian ini? Ya belum, Bu, masa. Udah. Bentar. Oke, demikian untuk kelas saya pada pagi hari ini. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa japri saya langsung gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.